Oke guys, jadi gue baru aja nonton film F1 The Movie yang diperankan oleh Brad Pitt. Terus ada Kerry Condon juga, terus ada Javier Bardem juga, dan ada Damson Idris juga yang jadi JP di sini, aka Joshua Pierce. Jadi kisahnya sih sebenarnya lumayan straightforward ya dan simple banget. Jadi intinya ada si Damson Idris ini yang berperan sebagai Joshua Pierce, dia itu rookie di salah satu tim F1 gitu ya. Timnya mereka itu pokoknya kesulitan lah. Mereka susah banget untuk nembus 10 besar. Kalau nggak, misalkan dia nggak nembus 10 besar, itu akan dibubarin tuh timnya Apex GP. Nah akhirnya si Javier Bardem, karakternya si Ruben ini, ceritanya dia, gue nggak tahu sih secara teknisnya apa ya, maksudnya jabatan-jabatan di F1, karena gue bener-bener nggak ngerti, nggak paham F1 sama sekali. Intinya dia yang ngelit tim itulah. Bisa dibilang mungkin kayak atasan bosnya lah. Akhirnya dia merekrut teman lamanya dia, pembalap juga. Jadi si Javier Bardem pembalap, dia ngerekrut teman lamanya dia yang juga waktu dulu tuh balapan bareng sama dia lah. Itu karakter si Brad Pitt, namanya Sonny Hayes. Jadi intinya si Brad Pitt ini secara karakter sih dia bisa dibilang kayak, gue nggak tahu termsnya kalau di F1 apa ya, cuma kalau di bola tuh wonderkid lah ya. Di sini dia failed wonderkid gara-gara kecelakaan di salah satu sirkuit waktu dia masih muda. Dia jadi nggak bisa balapan secara profesional lagi. Dia jadinya cuma yang ambil, bisa dibilang balapan jalanan atau balapan NASCAR gitu. Dia ambil lah pokoknya gig freelance racer tuh diambil guys. Nah intinya sih sebenarnya si Javier Bardem atau si Ruben ini karakternya, dia nyuruh Brad Pitt untuk bantuin nih si timnya Apex ini untuk meraih seenggaknya 10 besar lah gitu, supaya mereka bisa tetap eksis gitu, nggak dibubarin timnya, nggak dipecat semua, nggak di layoff. Nah di situ akhirnya si Brad Pitt datang untuk membantu, sekalian juga ngajarin atau ngelatih si rookie ini, si Joshua Pierce gitu. Dan di sini menurut gue mantap sih secara dinamisnya gitu ya, mereka berdua karakternya, chemistry-nya, mau sama si Kerry Condon juga sebagai love interest-nya si Brad Pitt gitu, semuanya nyatu di sini secara dinamik guys. Karakter-karakternya semua nyampur, dari ada rasa sombong ya kan dari si Sonny Hayes karakter Brad Pitt, sama si Joshua Pierce, dua-duanya sama-sama sombong tuh, sama-sama batu lah. Mereka saling baku hantam secara apa ya, secara karakter gitu, nggak pernah bisa akur karena dua-duanya ya ingin menang gitu. Si Joshua Pierce dalam satu sisi dia sebagai rookie merasa terancam dengan kedatangan si Sonny Hayes gitu yang udah ex profesional gitu ya di F1, memang jago. Dan si Brad Pitt di satu sisi dia tuh ingin bukan membuktikan ya sebenarnya, saya ingin merasakan menang Grand Prix gitu, karena dia di masa mudanya dia tahu dia tuh sebenarnya ditakdirkan untuk menjadi yang terbaik di F1 gitu, tapi karena cederanya dia nggak bisa melanjutkan, dan di sini dia pengen juara gitu. Jadi dua-duanya tuh saling balap-balapan secara karakter gitu, pengen menang dua-duanya. Dan itu secara dinamis sih menurut gue dapat banget sih di film ini ya. Dan mungkin untuk menjawab pertanyaan kalian ya, kalian pasti kan pengen nonton film F1 itu untuk nonton balapannya aja sih. Yang gue jelasin kan dari tadi kayak dari segi drama antar karakter segala macam, tapi gue yakin kalian pengen nonton F1 tuh pengen nonton balapannya, atau mungkin secara teknis F1-nya kayak gimana gitu. Dan gue mungkin akan berbicara sebagai orang yang nggak paham F1 sama sekali, bro. Gue nggak nonton F1 MotoGP yang balap-balapan, itu bukan olahraga selera gue lah bisa dibilang. Tapi gue tetap nonton ini, dan ketika gue nonton sebagai orang yang nggak tahu tentang F1, seru banget. Secara balapan maksudnya Joseph Kosinski nih ya sebagai sutradara, dia udah membuktikan lah kalau di Top Gun Maverick shotnya dia tuh luar biasa gitu untuk ngambil masukin kita ke dalam jet gitu kalau di Top Gun ya. Kalau di sini terbukti lagi dia bisa membawa kita untuk masuk ke dalam mobil F1, bro. Kayak kita jadi Brad Pitt-nya atau kita jadi si Damson Idris, si JP. Itu kerasa banget sih di film F1 ini gitu. Apalagi dengan maksudnya teknik mereka untuk mendapatkan shot-shotnya gitu ya, dengan masang kamera di badan mobil F1 itu gila sih. Jadi maksudnya setiap shot tuh menurut gue cuttingnya mantep, editingnya tuh oke gitu. Secara continuity enak untuk diikutin, karena memang si Joseph Kosinski ini bikin kamera di rig-nya itu banyak dan merekam secara bersamaan gitu. Jadi yang edit pun juga enak ngepotong-potongnya. Dan di sini kerasa gitu guys ketika lo nonton balapannya gitu ya. Itu terasa enak banget sih. Kita tahu maksudnya mobilnya Brad Pitt yang mana gitu. Secara pengarahan mata kita untuk nonton tuh enak lah menurut gue dari cutting-cuttingnya gitu. Ketika lo nonton balapannya tuh lo bisa merasakan speednya gitu.
lu bisa merasakan ketegangannya. Bahkan pas balapan itu gila, deg-degannya kerasa bro. Gue kayak ngerasa apa ya, kayak lu ngebut lah naik mobil, kan ada tuh pasti rasa deg-degan gitu ya. Ini kerasa di film ini ketika lu ngebut di film F1 ini, karena ada beberapa shot juga yang kayak POV, ada beberapa shot yang misalkan di belakang mobilnya kayak ditancap gitu kan kameranya, itu kerasa banget guys, kayak speednya itu kerasa, apalagi ditambah dengan scoring dari Hans Zimmer. Hans Zimmer adalah Hans Zimmer, gue gak perlu menjelaskan scoringnya kayak gimana gitu lah, meskipun gak segokil kayak Interstellar atau Inception atau Dark Knight, tapi Hans Zimmer adalah Hans Zimmer. Kalau dari segi balapan kayak gitu ya, ada juga menurut gue dari segi teknis F1 atau strategi F1 gitu ya, yang gue buta sama sekali guys. Jadi ketika gue nonton ini sebenarnya gue nggak tahu apa-apa gitu kan, secara strategi F1 tuh kayak gimana, secara rules F1 tuh kayak gimana gitu. Tapi pas gue nonton ini, menurut gue sih mereka bisa dengan baik menjelaskan hal-hal itu untuk orang awam seperti gue gitu. Gue jadi tahu rulesnya seperti apa gitu, meskipun nggak secara full gitu konteksnya, gue tahu ya rulesnya kayak gimana, strateginya kayak apa. Terus juga di sini kan ada beberapa bahasa teknis juga ya, itu gue nggak tahu gitu. Cuma mereka ini bisa menjelaskan secara apa ya, secara teori mungkin bisa dibilang, atau secara simpel bisa dibilang, karena mereka menggambarkan kayak mungkin mereka berbicara secara teknis gitu yang gue nggak ngerti. Jujur aja ya, kadang ada beberapa yang gue nggak ngerti gitu secara teknis, dialog teknisnya si F1 ini. Cuma mereka menunjukkan gitu apa yang terjadi ketika si teknis ini tidak dijalankan gitu. Apa yang terjadi misalkan bannya itu udah membotak, dia akan ngasih tahu nanti akibatnya akan misalkan bannya pecah, atau misalkan nggak bisa jalan cepet-cepet gitu. Jadi kita bisa paham gitu, oh ternyata ada ban, dia nginjek sesuatu aja itu bisa berbahaya untuk bannya. Jadi kita bisa tahu rules, bisa tahu teknis, secara teknis, meskipun nggak sampai ini banget ya, tapi secara secara konteks kita tahu lah di film ini tuh seperti apa gitu teknis yang akan lebih. Mungkin ya bukan salah filmnya sih menurut gue ini ya. Ini sebuah kritik untuk diri gue sendiri. Untuk diri gue sendiri. Jadi ini bukan salah filmnya sama sekali. Jadi gue ulangin lagi, ini bukan salah filmnya, tapi karena gue nggak ngerti. Jadi beberapa yang tadi gue bilang kayak teknis F1 yang gue nggak paham sama sekali. Jadi beberapa yang suka ke skip gitu. Jadi mungkin gue mewakili untuk kalian yang nggak tahu F1 sama sekali gitu ya. Ada beberapa yang dialog yang sebenarnya akan lewat aja gitu nanti ketika lu nonton, karena memang lu kurang paham sama teknisnya F1. Tapi mungkin itu untuk fans F1 itu menurut gue mantep sih, kayak teknis dan strategi dari F1 itu bagus sih di film ini. Tapi gue suka dari segi strategi, ini juga menunjukkan kayak beberapa strategi yang gue nggak tahu ternyata F1 strateginya sedalam itu bro. Kayak di deploy ada dua racer di satu race itu, dan bisa bikin strategi kalau yang racer kedua itu bisa nahan racer di belakang itu gue terbuka sih mata gue ketika gue nonton F1 ini. Oh ternyata strateginya lumayan ini juga ya F1. Gue kira kan awalnya kayak F1 MotoGP itu kan kayak nggak cuma sih, maksudnya itu kesannya kayak merendahkan banget. Cuma maksudnya kayak balapan aja, kayak ya cepet-cepetan juara satu lah, kayak main Mario Kart. Tapi ternyata enggak guys, strateginya bagus banget dan di sini digambarkan dengan sangat baik menurut gue. Secara konflik sih menurut gue oke ya. Konfliknya dari segi penulisan menurut gue unik juga. Kayak mereka bisa menghadirkan berbagai macam konflik, nggak cuma dari karakter, tapi dari situasi gitu. Misalkan ada situasi mobilnya yang kurang bagus gitu, jadi mereka harus memang balapan dengan seadanya gitu di awal-awal gitu ya, sebelum di-upgrade segala macam. Kayak konflik ada dari segi situasi, dari segi karakter kan, yang tadi karakter Clash berdua jadi saling, bukannya bekerja sama tapi malah saling menjatuhkan gitu. Itu seru banget, dan kita bisa melihat gitu bagaimana mereka berdua akhirnya menyatukan egonya untuk juara gitu, bisa dibilang lah. Tapi mungkin ada kritik gue juga dari segi konflik yang menurut gue, padahal film ini keren banget menurut gue. Dengan adanya dua protagonis ya kan, si Brad Pitt, si Sonny Hayes itu kan sama si JP kan dua-duanya protagonis ya. Kita ini mendukung kedua karakter itu. Mereka punya misinya masing-masing, punya ambisi masing-masing, tapi kita mendukung dua karakter itu gitu. Meskipun kadang kita melihat kayak, aduh JP harusnya nggak kayak gini, atau si Sonny Hayes harusnya nggak kayak gini, cuma kita root untuk mereka bro. Kita mau mereka untuk menang, dan menurut gue itu sudah cukup sih menjadi konflik inti dari film ini. Lu nggak perlu ada antagonis sama sekali di film ini, dan itu semua udah works. Itu semua berjalan dengan lancar gitu. Tapi gue rada merasa kayak pengen banget bikin
bikin konflik baru dengan dihadirkan satu antagonis gitu. Gue gak mau bilang siapa karena mungkin agak sedikit ada plot twistnya sedikit ya. Tapi gue pengen bilang, kayaknya kalau lu gak masukin antagonis itu gak apa-apa deh. Film ini akan tetap bagus menurut gue. Mungkin dia masukkan antagonis itu pengen bikin konflik baru ketika, ya nanti kalian nonton sendiri konfliknya apa. Tapi menurut gue kayaknya bisa deh. Gak perlu ada antagonis itu, konflik itu akan tetap ada gitu. Mungkin dengan cara lain atau gimana. Jadi inti dari pembicaraan gue tentang si antagonis itu adalah dengan durasi yang 2 jam 36 menit atau 2 jam setengah lah bisa dibilang, harusnya bisa dipangkas sih menurut gue. 2 jam lah kita bisa lebih singkatin lagi gitu. Ada beberapa momen yang juga harusnya bisa di-cut juga mungkin. Jadi ya itu sih, nggak bikin film ini jadi kayak jelek gitu, karena menurut gue harusnya durasinya bisa dikecilin sih, kayak 2 jam itu bisa. Lu hilangin aja antagonisnya, itu bisa sih menurut gue. Tapi ya itu menurut gue sih. Kalian boleh komen di bawah menurut kalian apakah antagonis, misalkan kalian udah nonton gitu ya, apakah antagonisnya misalkan harus ada di situ untuk ini terjadi atau gimana. Tapi menurut gue kayaknya bisa deh diakalin dengan cara lain biar konfliknya itu tetap terjadi tanpa dengan adanya si antagonis itu, karakter yang jahat bisa dibilang. Karena menurut gue film ini sudah bisa berjalan dan berdiri sendiri tanpa ada antagonis, dan itu spesialnya dari film ini harusnya. Tapi di ending malah dimunculkan antagonis yang ya biasa aja sih menurut gue antagonisnya. Ya itu aja sih dari gue untuk F1 The Movie. Seru pokoknya kalian, kalau kalian suka film yang menegangkan atau drama juga, terus mungkin balapan atau lebih spesifiknya F1 kalian suka, ini wajib banget sih ditonton. Jadi segitu aja review dari gue. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.